Rojo Tole dan pasukan kucing kampung. Di sebuah sudut tenang di kota kecil, hiduplah seorang pria sederhana bernama Rojo Tole. Setiap pagi, Rojo Tole memiliki satu kebiasaan unik, memberi makan segerombolan anak kucing kampung yang selalu datang ke teras rumahnya. Kucing-kucing ini bukan kucing biasa. Ada si Jabrik, kucing jantan abu-abu belang yang selalu paling pertama datang. Lalu ada Mimi, anak kucing berbulu putih dengan ekor belang yang selalu berjalan paling lambat, tetapi selalu dapat jatah makan. Ada pula Ciko si coklat yang galak kalau lapar, dan Dodo serta Lala, dua saudara kucing hitam putih yang tak terpisahkan. Pagi itu, seperti biasa, Rojo Tole duduk bersila di teras dengan tangan penuh makanan kucing. Begitu dia bersiul pelan, kucing-kucing itu berlari datang dari segala arah. Jabrik langsung melompat berdiri, berusaha meraih tangan Rojo Tole, sedangkan Mimi masih setia mengeong dari belakang, meminta giliran. "Ayo, satu-satu ya." "Jangan rebutan," ujar Rojo Tole sambil tersenyum. Namun, hari itu berbeda. Seekor anak kucing asing tiba-tiba muncul dari balik pot tanaman. Bulu putihnya kotor, dan dia tampak ketakutan. Kucing-kucing lain berhenti makan, menatap si pendatang baru. Rojo Tole mendekatinya perlahan. "Kamu dari mana, Nak?" Gumamnya lembut, kucing itu menunduk, seolah paham. Tanpa ragu, Rojo Tole membagi makanannya. Si kucing baru langsung melahapnya dengan lahap. Melihat itu, kucing-kucing lama akhirnya mendekat dan mulai menerima si baru. Jabrik bahkan menjilat kepala kucing kecil itu, tanda persahabatan. Hari-hari pun berlalu. Rojo Tole kini tak hanya menjadi pahlawan bagi 5 kucing, tapi 6. Setiap pagi jadi pertunjukan kecil penuh tawa dan kasih sayang. Tetangga-tetangganya sering lewat hanya untuk menyaksikan ritual pagi itu. Rojo Tole tidak pernah menganggap dirinya spesial. Tapi bagi kucing-kucing kampung itu, dia adalah segalanya. Teman, pelindung, dan keluarga. Dan di sudut kecil kota itu, kisah kasih antara men. Pagi-pagi berikutnya, suasana sedikit berbeda. Saat Rojo Tole memanggil seperti biasa, hanya sebagian dari kucing-kucingnya yang datang. Jabrik, Ciko, dan Lala sudah berkumpul. Tapi Mimi, Dodo, dan si kucing baru yang kini diberi nama Putih, tidak terlihat. Rojo Tole mulai merasa khawatir. Biasanya, mereka selalu datang bersama. Dengan makanan di tangan, ia berjalan menyusuri halaman rumah, menuju arah kebun kecil di samping rumah. Di sanalah ia melihat sesuatu yang aneh. Di bawah pohon mangga tua, terlihat jejak-jejak tanah yang tergali, dan daun-daun berguguran seolah habis diterobos sesuatu. Dari balik semak, terdengar suara mengeong lirih. Rojo Tole cepat-cepat menghampiri. "Mimi, Putih," serunya pelan. Ternyata, ketiganya terjebak di balik tumpukan papan tua yang jatuh menimpa semak. Mereka tampaknya mengejar sesuatu, mungkin seekor tikus atau serangga malam, dan tak sengaja tersangkut di sana. Dengan sigap, Rojo Tole memindahkan papan dan mengangkat satu persatu anak kucing itu ke pangkuannya. "Dasar kalian, bikin bapak khawatir aja," katanya sambil tersenyum lega. Setelah insiden itu, Rojo Tole membersihkan kebun dan merapikan tempat bermain kucing-kucingnya agar lebih aman. Ia bahkan membuatkan rumah kecil dari kayu di bawah pohon mangga, lengkap dengan alas selimut bekas dan mainan tali. Hari demi hari, jumlah kucing yang datang semakin banyak. Kabar tentang orang baik hati yang suka memberi makan kucing menyebar cepat, bahkan di antara komunitas kucing liar sekitar. Suatu hari, seekor induk kucing tua datang sambil membawa 3 anaknya yang kurus dan lemah. Rojo Tole tidak ragu, ia membuka tangan dan hatinya lagi. Tetangga-tetangga mulai menjulukinya Bapak Kucing Kampung, dan beberapa bahkan ikut menyumbang makanan atau kotak bekas untuk tempat tidur kucing-kucing itu. Meski hidupnya sederhana, Rojo Tole tak pernah merasa kekurangan. Baginya, kasih sayang dan kebersamaan dengan makhluk-makhluk kecil itu adalah harta yang tak ternilai. Iya. Musim hujan mulai datang. Hujan deras mengguyur setiap sore, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rojo Tole mulai memikirkan sesuatu yang sudah lama ia tunda. Pulang ke kampung halamannya di luar kota untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Pagi itu, ia duduk di teras seperti biasa, dikelilingi oleh belasan kucing. Mimi menggulung tubuhnya di pangkuan Rojo Tole, sementara Putih menggigit pelan ujung bajunya, seolah tahu ada sesuatu yang akan berubah. Rojo Tole menatap mereka satu persatu. "Bapak harus pergi beberapa hari ya. Kalian jaga rumah, jangan nakal," ucapnya pelan sambil tersenyum sedih. Sebelum pergi, ia menitipkan kucing-kucingnya pada seorang tetangga, Bu Rini, yang juga penyayang binatang. Ia menyiapkan cukup makanan, alas tidur yang hangat,
dan sebuah pesan kecil yang ia tempel di dinding dapur. Untuk pasukan kucing Bapak, Bapak pergi sebentar, jangan sedih. Nanti Bapak pulang bawa ikan asin dari kampung. Hari-hari tanpa Rojo Tole terasa sunyi. Meski Bu Rini datang setiap hari memberi makan, tetap saja kucing-kucing itu sering duduk di teras, menatap jalanan kosong. Jabrik berhenti bermain, Mimi lebih banyak diam, dan Putih beberapa kali terdengar mengeong pelan saat malam turun. Namun, minggu itu berlalu, dan pada suatu pagi yang cerah, suara motor tua terdengar memasuki halaman. Kucing-kucing langsung berlarian keluar, dan di antara kabut pagi, berdirilah Rojo Tole, membawa kantong plastik berisi makanan dan seekor ikan asin besar yang dibungkus daun pisang. "Hei, kalian kangen ya?" katanya sambil tertawa haru. Momen itu penuh kehangatan. Kucing-kucing mengelilinginya, mengeong, mencium tangan dan kakinya. Bahkan Putih, yang biasanya pendiam, melompat kegirangan ke pangkuannya. Rojo Tole kembali. Dan bagi pasukan kucingnya, dunia kembali utuh. Beberapa minggu setelah Rojo Tole kembali dari kampung, suasana di halaman rumahnya kembali ceria. Kucing-kucingnya kembali aktif bermain dan saling bercanda. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, terdengar suara gaduh dari arah kebun. Suara desisan, geraman, dan benda jatuh membuat Rojo Tole terbangun. Ia bergegas keluar rumah dengan senter di tangan. Di bawah pohon mangga, ia melihat seekor kucing besar berwarna hitam legam dengan bekas luka di wajahnya. Kucing itu berdiri tegak, dengan sorot mata tajam mengarah ke Jabrik yang bersembunyi di balik semak. Kucing itu bernama Alpa, begitu para tetangga menyebutnya. Seekor kucing jantan liar yang terkenal suka merebut wilayah dan mencuri makanan dari kucing lain. Sudah banyak warga yang mencoba menjauhkan Alpa, tapi dia selalu kembali. Rojo Tole tidak mengusirnya dengan kasar. Ia hanya berkata, "Kamu lapar, ya? Tapi jangan sakiti yang lain." Ia lalu mengambil sisa makanan dan meletakkannya agak jauh dari tempat biasa. Alpa menatap tajam sebentar, lalu mulai makan dengan cepat. Tapi keesokan harinya, Alpa datang lagi. Kali ini, ia menakuti Mimi dan Lala yang sedang makan, dan mencakar Putih hingga terluka ringan. Rojo Tole tahu, dia harus mengambil tindakan. Malamnya, ia membuat kandang kecil dari kawat dan kayu di ujung kebun, dengan pintu jebakan sederhana. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menangkap Alpa dan membawanya ke penampungan hewan agar bisa dirawat dan dijinakkan. Rencana itu berhasil. Dalam 2 hari, Alpa masuk perangkap. Rojo Tole segera membawanya ke klinik hewan. Di sana, dokter mengatakan bahwa Alpa sebenarnya dulu pernah dipelihara, tapi dibuang dan jadi liar. Beberapa minggu setelah dirawat, Alpa mulai jinak. Rojo Tole, dengan hati besar, memutuskan membawanya kembali. Namun kali ini berbeda. Alpa tidak lagi mencakar atau mendesis. Ia bahkan membiarkan Mimi duduk di dekatnya. Perlahan, dia belajar bahwa bukan semua manusia itu menyakiti. Ia belajar dari Rojo Tole.